Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berikan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah lagu ini boleh menjadi berkat dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebuah lagu Jadikan Aku Indah. Biarlah tangan kasih daripada Tuhan Yesus akan menyertai kami.
Berkati kebahagiaan kami pada pagi hari ini, biarlah kami bersama-sama dapat menikmatinya di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama kita berdoa dan dalam nama saja kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kusirin pada pagi hari ini. Marilah seluruh sidang jemaat GBI Sahabat Kediri, kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarkan Tuhan masuk menyelidiki hati kita masing-masing. Sebuah pujian yang akan mengiringi firman Tuhan pada pagi hari ini. Selidiki aku. Bertemu Bapak Ibu sekalian, kita saat ini berada dalam ibadah Minggu pagi Gereja Baptis Indonesia Sahabat Kediri. Ibadah diadakan di rumah anggota Murah Gereja yang pagi hari ini firman Tuhan sebagai berkat kita diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan ini. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti
Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Judul firman Tuhan ini dilandasi dengan Yohanes pasal 15 ayat yang 12 dan 13, pengorbanan kasih. Pengorbanan kasih. Sebelum kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini, saya sampaikan sebuah ilustrasi. Ada seorang tokoh perusahaan film yang sangat terkenal. Ia berkata bahwa ia tidak pernah membicarakan bagaimana ia mati. Jika memang mati itu harus, seorang pembicara ini berkata, mati atau tidak, maka orang mati dihormati dengan cara bagaimana? Dengan cara yang sangat dikasihi, itulah yang dihormati. Maka kalau ini terlaksana demikian, maka itulah yang dianggapnya mati yang lebih baik, bahkan mulia. Melalui kalimat yang serupa, Tuhan Yesus berkata dalam bacaan tadi, Yohanes 15 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Di sini Yesus mengatakan perintahnya kepada murid-muridnya. Perintah itu sangat jelas dalam firman Tuhan ini, yaitu ketika dalam perjamuan terakhir ia berkata kepada murid-muridnya, kasihilah, hendaklah engkau mengasihi. Hendaklah engkau mengasihi. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang melebihi keluarganya, melebihi suku-sukunya, melebihi bangsanya. Karena kasih ini adalah kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, para rasul-rasul juga dinasihati, selain dari saling mengasihi, rasul-rasul ini juga diwajibkan saling berkorban. Saling berkorban. Bahkan bila perlu korban nyawa. Jadi bila perlu korban nyawa. Karena menurut Tuhan Yesus, kasih yang berkorban ini adalah yang terbesar. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 13 tadi, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu ketika perintah ini sudah disampaikan pada saat perjamuan terakhir itu, dia juga melaksanakan apa yang dia perintahkan itu, dan kenyataannya esoknya dia melakukan sehingga dia mati di atas kayu salib demi keselamatan kita, demi keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada waktu kita berbicara tentang keselamatan ini, maka jelas sekali bahwa hanya dari korban Yesus Kristus maka kita diselamatkan. Bagaimana saudara-saudara terhadap kebenaran ini? Nah,
sebagian besar tentunya korban yang kita berikan bukan sampai kepada kehilangan nyawa. Namun prinsip bahwa pengorbanan ini adalah bagian yang sangat integral dari kasih dan berlaku bagi semua orang. Jadi korban yang diberikan ini bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, bukan hanya perasaan, bahkan bukan hanya uang. Tergantung kepada kebutuhan orang yang membutuhkan. Memang ini berat. Ini berat. Karena tak mudah tentunya untuk melaksanakan ini. Tetapi kita sudah lihat Yesus sudah menjadi teladan yang sempurna. Nah, kini gilirannya bagi kita sekalian. Apa yang dapat kita responi dari kebenaran perintah Tuhan Yesus Kristus ini? Jadi yang perlu kita responi adalah gereja membutuhkan pengorbanan dari kita sekalian. Ingat, kebutuhan gereja bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, bukan hanya perasaan, bahkan bukan hanya dana, bukan hanya fasilitas, tetapi adalah pengorbanan. Lebih-lebih di saat yang sangat memprihatinkan ini, pada waktu kita tidak berada di gedung gereja untuk beribadah seperti biasanya hari Minggu, kita harus berada di rumah-rumah karena inilah himbauan pemerintah kita. Memang kita taat kepada Tuhan, tapi kita juga perlu taat kepada pemerintah karena pemerintah itu juga atas restu Tuhan. Tidak ada seorang pemerintah yang terpilih apabila tidak ada restunya dari Tuhan, walaupun dengan cara manusia. Tapi kita harus bisa meyakini bahwa pemerintah itu perlu ditunduki karena pemerintah itu tidak ada pemerintah yang berasal dari kehendak Tuhan. Nah, apa yang perlu kita sikapi berhubungan dengan pengorbanan? Gereja kita membutuhkan korban-korban yang kelihatan nyata jelas adalah kalau tidak ada perpuluhan, kalau tidak ada persembahan, maka apa yang terjadi? Gereja tidak dapat membiayai apapun. Sehingga dengan demikian, maka apa yang dapat kita responi? Pertama-tama kita harus antarkan persembahan atau perpuluhan itu kepada gereja yang melalui kita datang secara perseorangan. Kantor gereja terbuka setiap jam-jam tertentu dan lihatlah pengumuman-pengumuman. Jadi Anda bisa masukkan persembahan baik itu perpuluhan atau persembahan sukarelanya, maka dengan demikian gereja akan dipulihkan segala keadaannya sehingga dapat menjalankan tugas pelayanannya sampai masa yang ditentukan oleh pemerintah kita kembali ke ruang ibadah. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan bagaimana kita harus menyikapi. Maka dengan pengorbanan kasih seperti kasih Yesus kepada seluruh umat manusia, maka kita disuruh saling mengasihi. Maka disitulah kita dapat mempunyai kerelaan untuk sampai gereja kita ini tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Kau telah memimpin kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga
di rumah masing-masing anggota. Dengan demikian firman Tuhan ini kiranya membekali kami, menyegarkan kami, sehingga kami tetap semangat sebagai orang-orang percaya melalui Gereja Baptis Indonesia Sahabat yang sekarang ini kebaktian yang berada di rumah-rumah anggota. Selama kurun waktu musibah corona belum dapat diselesaikan. Sebabnya kami bersyukur kiranya firman Tuhan menyertai kami waktu kami pulang ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.